Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firda Rahmi Hainur, NIM D1B1200176. Mempersingkat waktu, saya mahasiswi farmasi di Universitas Mega Rezeki Makassar. Untuk memenuhi tugas atau UTS kimia klinik, di sini saya akan membahas tentang spesimen feses. Spesimen feses. Feses adalah sisa makanan yang telah dicerna dan belum dicema oleh usus yang dikeluarkan tubuh dalam bentuk padat. Feses atau tinja adalah produk buangan saluran pencernaan yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka. Sedangkan spesimen merupakan bagian-bagian terpenting dalam mengawali suatu pemeriksaan, karena hasil pemeriksaan laboratorium tidak akan lebih baik mutu spesimen yang diperoleh. Spesimen feses adalah sebuah sampel atau hal terpenting yang berupa sisa makanan yang dikeluarkan dari dalam tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Cara pengambilan yaitu pasien terlebih dahulu buang air kecil, lalu menutup jamban atau benpan dengan kontainer khusus atau plastik. Feses tidak boleh diambil dari benpan karena feses yang mengenai benpan telah terkontaminasi dengan desinfektan. Feses juga tidak boleh mencampur dengan air sabun ataupun tisu. Setelah itu, jika pengambilan sampel telah selesai, kontainer khusus atau plastik pada jamban atau benpan bisa dilepaskan. Lalu lepaskan sarung tangan, lalu cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun pada air yang mengalir. Lalu wadah diberi label yang lengkap. Label berisikan nama yang lengkap, umur, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan sampel feses. Terdapat beberapa kebijakan yang berbeda dari laboratorium maupun rumah sakit. Tidak jarang label telah diisi sebelum prosedur dijalankan. Lalu segera kumpul spesimen dan sip pada petugas laboratorium. Penanganan yang pertama, tampung bahan dengan menggunakan stapel steril. Yang kedua, tempatkan feses dalam wadah steril lalu tertutup. Yang ketiga, feses yang diambil tidak bercampur
alkohol 95% dengan 125 ml larutan merkulir klorida dan 10 ml asam cuka glasial dan 3 ml gliserin. Lalu tanpa diaduk-aduk, panaskan secara perlahan-lahan sampai suhu mencapai 75 Celcius, kemudian diaduk hingga homogen. Lalu tuangkan 30 ml PVA ke dalam botol kurang lebih seperempat volume botol. Lalu tambahkan spesimen tinja segar sehingga botol penuh kurang lebih seperempat volume botol. Lalu hancurkan dan ratakan tinja dengan cara diaduk-aduk dengan pengaduk gelas. Lalu diamkan botol yang berisi tinja dan larutkan PVA minimal 30 menit. Lalu pengawetan ini bisa untuk semua perasit dan bisa dipertahankan dalam jangka waktu lama. Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel pesimis spesies, yaitu penyakit pecingan, diare, kanker usus, gangguan empedu, dan gangguan hati. Pengobatan cacingan dapat diberikan dengan pirantel tamuat, albendazol, mambendazol, dan piperacin. Adapun dosis tunggal pirantel tamuat 10 mg per kilogram berat badan menghasilkan angka penyembuhan 85 sampai 100%. Efek samping dapat berupa mual, muntah, diare, dan sakit kepala. Adapun albendazol diberikan dalam dosis tunggal 400 mg dan menghasilkan angka penyembuhan lebih dari 95%. Namun tidak lebih diberikan kepada ibu hamil, kepada infeksi berat. Dosis tunggal perlu diberikan selama 2 sampai 3 hari. Adapun mambendazol diberikan sebanyak 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari kepada infeksi ringan. Mambendazol dapat diberikan dalam dosis tunggal 200 mg, sedangkan piperacin merupakan obat antihelmintik yang bersifat fast acting. Adapun dosis piperacin adalah 75 mg per kilogram berat badan, maksimum 3,5 gram selama 2 hari sebelum atau sesudah makan pagi. Efek samping yang kadang ditemukan adalah gejala gastrointestinal dan sakit kepala. Gejala sistem
dasar pengobatan diare yaitu pemberian cairan, jenis cairan, cara pemberian cairan, jumlah pemberian. Terus dietetik atau cara pemberian makanan. Lalu obat-obatan, terus terapi farmakologi. Adapun terapi farmakologi yaitu antibiotik, lalu obat antipiretik atau preparat salsilat, terus pemberian zinc. Yang ketiga, gangguan hati, yaitu obat untuk hepatitis seperti lamivudin, obat untuk komplikasi risosis hati yaitu asites, sedangkan obat-obatnya seperti seperti amilorid, sedangkan ensefalopati hati obatnya yaitu neomycin, sedangkan peritonitis bakteri spontan yaitu obatnya ampicillin, cefotaxime, obat-obat yang memperbaiki aliran darah adalah mentoxifilin, obat untuk abses hati seperti kanamycin, gentamicin. Keluhan yang biasa terjadi atau didengar yaitu alergi atau peradangan pada saluran pencernaan, misalnya alergi susu kepada bayi. Lalu infeksi biasa disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit atau virus yang menyerang saluran cerna. Terus pendarahan saluran pencernaan. Yang terakhir, mengalami gejala gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, perut kembung, nyeri atau kram perut, bab berlendir, dan demam serta diare. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.